Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ditya Olanda, NPM 250, kelas aplikasi manajemen terpadu N, program studi manajemen, akan menjelaskan ujian akhir semester saya, yaitu aplikasi manajemen terpadu individual project base PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit sendiri yaitu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage dan sudah terbagi di 3 kota, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari fungsi manajemen manufaktur yang ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Fungsinya untuk menghindari perusahaan salah dalam memproduksi barang. Yang kedua, memperkirakan jumlah barang yang perlu diproduksi. Yang ketiga, menentukan desain, menentukan tahapan cara pembuatan, modifikasi barang. Lalu yang kedua, ada tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, yaitu pengaturan rute produksi. Menerapkan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang ditargetkan di bagian perencanaan produksi. Lalu ada pengelolaan anggaran, menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja setahun sebelumnya dan penyesuaian kegiatan tahun berikutnya. Lalu yang kedua, yaitu persiapan penyusunan anggaran oleh divisi terkait. Lalu yang ketiga, menentukan anggaran dan dilakukan uji kelayakan. Nah, lanjutan dari tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, yaitu yang keempat, rencana produksi. Perencanaan yang sudah dilakukan akan dijalankan dalam tahap rencana produksi dengan koordinasi dari berbagai divisi yang terkait manufaktur. Lalu yang kelima, pemantauan stok berfungsi sebagai stok harus selalu dihitung untuk memastikan stok bahan baku cukup untuk memproses manufaktur. Stok barang jadi juga harus dihitung menghindari kelebihan manufaktur atau kekurangan manufaktur. Nah, di sini saya akan melanjutkan manajemen produk dari PT Bulan Sabit sendiri dalam aplikasi Odoo. Di sini saya akan masuk ke aplikasi Odoo. Nah, di sini kawan-kawan akan muncul di aplikasi Odoo dan di home pertamanya, yaitu ada diskusi penjualan, akuntansi, pembelian, persediaan, aplikasi, dan pengaturan. Nah, kawan-kawan masuk ke persediaan, lalu klik produk di sini. Nah, di sini saya sudah membuat sebanyak 19 produk makanan dan juga minuman dari PT Bulan Sabit sendiri. Nah, di sini saya akan membuat satu lagi, kawan-kawan. Di sini saya akan membuat burger gitu ya. Burger ayam deh. Burger ayam. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, di sini terbagi banyak tipe produk, yaitu ada produk konsumsi, jasa, dan juga storable produk. Nah, karena kita berbentuk makanan, maka kita masukkan tipe produk yang produk konsumsi ini. Nah, ini untuk kebijakan penagihannya, jumlah yang dipesan. Lalu harga jual kita bisa masukkan, kita masukkan 16.000. Nah, di sini pajak pelanggannya sudah langsung terhitung 10% dan dimasukkan ke harga jual. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan memasukkan modal yang saya buat untuk membuat burger ayam, yaitu sebanyak 10.000. Nah, dalam kategori produknya kita masukkan makanan jadi. Di sini agar lebih mudah menentukan apakah ini makanan ataupun minuman. Misal dalam nama produknya itu sebuah minuman atau es teh, kita bisa masukkan minuman jadi, seperti itu, kawan-kawan. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kembali ke produk. Nah, di sini sudah masuk, yaitu burger ayam, sudah masuk di sini. Untuk pembuatannya itu seperti itu, kawan-kawan. Lalu kita masuk ke penjualan.
Nah, di sini saya sudah membuat 2 penjualan di sini. Mungkin kita bisa buat 1 kali penjualan. Di sini ada penjualan secara cash ataupun secara kredit. Nah, kita bisa membuat manajemen penjualannya. Contohnya Yayan, gitu ya. Oke, buat. Lalu dia lalu masukkan produknya. Bisa berupa burger ayam yang kita buat tadi. Lalu minumannya ada es kepal Milo. Oke, untuk pembayarannya karena hari ini tanggal 27 dan pembayarannya secara kontan, kita masukkan secara kontan di sini kawan-kawan. Lalu bisa kita klik confirm. Nah, setelah itu masuk ke create invoice, lalu ke regular invoice kawan-kawan. Lalu klik ke satu faktur ini. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini satu langkah lagi kita bisa memunculkan resi atau sebuah nota penjualan dari pelanggan yang sudah tercatat di sini kawan dalam invoice 2021-003. Nah, apabila dari yang pembeli ini sudah membayar, maka klik ke rekam pembayaran. Karena dia bayarnya cash, kita masukkan cash, lalu create payment. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk catatannya apabila pembelian secara cash. Nah, kita kembali lagi ke penjualan. Nah, di sini sudah tercatat 3 penjualan. Ada Yayan yang membeli bubur ayam, es kepal Milo, seharga totalnya 23 dan sudah dimasukkan ada pajak di sini kawan-kawan. Nah, sekiranya kredit seperti apa? Nah, kita bisa buat lagi pembelian, contoh Rangga. Pembeliannya berupa Fairwings, bakso, gitu ya. Dan juga es teh. Nah, di sini Rangga ini akan membayar secara kredit. Itu bisa, kawan-kawan. Nah, kita hitung sebanyak 15 hari, lalu confirm. Nah, di sini sudah dibuat invoice-nya. Syarat pembayarannya 15 hari, jatuh temponya terhitung dari tanggal ordernya yaitu tanggal 27 Desember 2021 pukul setengah 9 dengan total sebanyak 19.800. Di sini akan dibuatkan invoice-nya atau notanya. Nah, di sini ada regular invoice. Kita masukkan regular invoice. Lalu masuk ke faktur ini kawan-kawan. Nah, di sini sudah ada invoice jatuh temponya yaitu sebanyak 15 hari dengan pelanggan Rangga tadi produknya bakso dan juga es teh sebanyak totalnya 19.800 sudah ditambahkan dengan pajaknya di situ.
Nah, setelah itu invoice-nya sudah dibuat, maka klik konfirmasi kawan-kawan. Lalu klik konfirmasi dan apabila sudah membayar dari saudara Rangga tadi, maka create jumlahnya dibayar cash, create payment. Nah, ini contoh kalau sudah terbayar kawan-kawan. Nah, seperti itu untuk modul penjualannya dari PT Bulan Sabit sendiri. Mungkin kita bisa beralih ke modul akuntansinya. Kita bisa sebelumnya kita juga bisa melihat total penjualan dari hari dalam sebuah tabel juga itu bisa diukur kawan-kawan dalam modul penjualan yang ada di Odoo. Nah, mungkin bisa kita beralih ke modul akuntansinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul akuntansinya karena tadi pembeliannya dibagi menjadi dua, yaitu pembelian kredit dan juga pembelian cash gitu ya. Jadi yang dimasukkan di sini kita bisa cek keuangan kita yang sudah masuk gitu kan ya. Sorry. Nah, ini kawan-kawan. Total pemasukan atau akuntansi dari perusahaan PT Bulan Sabit sendiri sudah terhitung dari pembelian Yayan tadi di sini sudah dimasukkan. Apabila pembeliannya sudah terbayar, maka akan dimasukkan ke dashboard akuntansi ini kawan-kawan, di outstanding payment ini. Jadi yang sudah masuk dan sudah dibayar tadi sebanyak 19.800, 23.100 dan juga 48.400. Jadi total pemasukan dalam satu hari penjualan hari ini sebanyak 91.300. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kembali lagi untuk menghitung orang-orang pembeli yang belum membayar atau pembeliannya secara kredit bisa dicek di sini kawan-kawan. Saya kembalikan lagi ke bank, lalu ke outstanding payment pendapatannya. Nah, di sini terdapat pembeli yang belum membayar dan diberikan batas waktu 15 hari. Nah, itu dimasukkan ke dalam dashboard akuntansi ini kawan-kawan. Di sini kita juga bisa menghitung catatan, faktur, produk, pelanggan, dan juga laba rugi kita. Di sini kita bisa menghitung laba rugi kita pun bisa kita masukkan. Apabila kita memasukkan beban ataupun depresiasi, maka akan terdapat potongan. Nah, di sini dari PT Bulan Sabit sendiri sudah mendapat profit atau keuntungan sendiri sebanyak 119.000. Nah, ini bisa dihitung langsung di sini kawan-kawan dalam modul akuntansi Odoo ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat jurnal-jurnal pembelian apa saja yang sudah terjadi. Sekiranya belum ada pembelian, maka bisa ke penjualan. Nah, di sini bisa terlihat juga penjualannya dari Rangga, Yayan, Enfield Circle, dan juga Raptor. Di sini juga sudah terhitung semua dari PPN-nya maupun barang-barang yang sudah dibeli oleh pelanggan. Seperti itu, kawan-kawan. Dari penjualan bakso, es teh, lalu dipotong PPN sebanyak 10%, lalu dimasukkan ke invoice-nya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk modul produksi dan modul penjualan serta modul akuntansi dari PT Bulan Sabit sendiri. Jadi untuk PT Bulan Sabit sendiri, saya menggunakan aplikasi Odoo dalam penjelasannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.